Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Siti. Bapak Dharma Pongrekun, aduh sampai lupa namanya sampai. Gadget yang ada, ini gadget ada maksudnya. Oh iya Pak. Ya. Di tulisan Bapak kan katanya gadget ini sebagai pembawa Alat pengintai. alat pengintai. Alat pengintai. Yang alat pengintai. Ceritanya Siapa begini. yang mengintai? Dia punya machine learning di dalam teknologi itu. Machine learning yang ada di dalam tubuh itu. Jadi dia punya ini bekerja sama seperti selnya manusia. Jadi handphone ini mohon izin, ini hanyalah casing yang terlihat di luar. Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita ini casing. Tetapi yang menghidupi sel-sel yang ada memenuhi tubuh kita. Betul Bu? Nah, ini isinya sel semua. Makanya dibilang cellular port, yaitu Serem amat. ya Padahal cellular. seolah-olah semua menjadi mudah kan dengan. Oh, itu cuman iklan awal. Itu promosi. Supaya apa? Supaya ibu tertarik menggunakannya. Dan sudah tertarik kemudian etik lagi. Ya, Ada karena orang gini, nggak bisa berpisah. Inilah yang dibilang sistematis dan akhirnya masif. Masif apa? Semua orang pakai. Terpaksa memakai. Karena kalau nggak sistem. pakai, Karena sistem. terkucil. Karena sistematis. Ya. Ya, sistematis. Masif memaksa, kita kepaksa makainya. Intensitasnya tinggi. Ya, makanya kalau ini suka bikin pusingnya apa? Ada WA, ada masuk berita-berita segala macam yang hampir nggak sempat mikir. Tetapi kita lihat kan, itu kerekam tuh Bu. Tergantung apa yang dikirimin, gambar porno kah, apakah itu rekam. Dan itu bukan apa namanya, bukan alami, dibikin untuk memprogram kita keluar dari citra Allah, menjadi manusia-manusia yang brengsek. Oh my God. Ini hancur, ini apa jati diri bangsa. Terus kemudian masih apa namanya satu lagi skala besar. Partai besar semua orang memiliki Bu. Dulunya mahal kan Bu. Sekarang sampai level bawah sekali. Seluruh servant juga memiliki ini. Iya. Nah, setelah ini semua masuk, tujuannya apa? Nanti saya kasih tahu dulu. Untuk mengintai karakter kita. Mengukur ini Ibu Siti ini kekuatannya seperti apa, kekuatan nih mentalnya seperti apa, lemahnya di mana. Oh, mata duitan misalnya, oh lemah, gitu. Dia ngintip situ. Jadi kayak penangkapan itu kan ngintip, gitu kan. Gitu. Dia pelajari kelemahan, SWOT analysis lah kalau Ibu tahu, SWOT kelemahan, Yeah. strength, weakness, opportunity. Nah, setelah itu kembali data itu dipelajari oleh mereka. Ini adalah perang non fisik sebenarnya. Kalau perang fisik kan kirim orang untuk ngintai wilayah yang mau ditaklukkan kan. Setelah ini kembali lagi laporan, pelajari kapan waktu menyerang yang terbaik. Pada saat seperti apa? Ya pada saat orang terlena, pada saat orang punya euforia yang dipikir hidup ini akan 1000 tahun lagi, terus orang pada membangun apa namanya kemegahan dunia, lupa Tuhan. Pada saat mana? Pada saat orang sudah lupa Tuhan. Itu saat yang tepat kita masuk. Karena kalau orang masih kuat dengan imannya kepada Tuhan, nggak mungkin jebol. Tidak mungkin jebol. Serem amat itu. Iya, nggak dia lihat Iya. waktu yang tepat. Betul. 2019 masuk. Betul. Pada waktu saya di dalam di Pondok itu kan enggak Bapak ini enggak. Wah itu ibadahnya jauh lebih bagus daripada setelah pegang. Jadi yang justru saya dulu bisa meledek teman-teman yang you sama saya tuh lebih merdeka saya. You itu dikuasai oleh HP, saya bilang. Tapi saya di sini saya nggak pakai HP. Kalau punya HP, baru mau apa HP bunyi, jadi berhenti. Mau apa? Aku pengen nyari apa. Jadi akhirnya waktu untuk ibadah pada Tuhan itu dia akan berkurang. Nah ini suatu
ke apa ya, keniscayaan yang kita hadepin ya Pak ya. Gimana ya caranya untuk ya kita harus, saya nggak tahu bagaimana saya harus mengurangi HP ini supaya ibadah saya lebih bagus lagi gitu misalkan. Ya. Pak, saya akan bertanya Pak, ini buku Bapak. Ini ada gurita. Gurita ini mencengkeram dunia. Tuh ini kok ada N. pahlawan N ini. Ya itu waktu Siapa itu ini? saya bikin begini Bu, bahwa ada kekuatan yang menggurita sedang mencengkeram dunia, yaitu kekuatan global. Termasuk Indonesia ya, Oh jelas, makanya saya tampilkan di situ gambar Indonesia. peta wilayah geografi Indonesia. Nah kemudian terus saya mengambil gambar wayang, tapi wayang dalam karikatur supaya kelihatan lucu, yang mengalahkan kekuatan global itu. Jadi filosofinya gini, bahwa Indonesia yang bisa mengalahkan Yes. kekuatan global itu. Nah, N itu adalah Nuswantara. Nusantara. Nuswan. Nusantara. Ya. Bekas Nusantara. Ya, Nusantara itu fisiknya, Ya. geografi Indonesia itu Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke itu Nusantara. Tapi ini nilai spiritualnya Ya. dari makhluk. Ini milenial harus tahu bahwa Indonesia itu adalah ini, yang dia akan berhasil loh nembak gurita yang mencengkeram dunia dan Indonesia. Saya nggak tahu kapan, tapi ini adalah tugas Sanggup. milenial nanti ya Pak ya. Ya. Kira-kira panahnya ini apa Pak? Apakah ini Itu bukan preambul Undang-Undang Dasar 45 ya. yang alinea keempat? Jadi sebenarnya Nuswantara itu adalah nilai spiritual dari bangsa Indonesia sebagai makhluknya Allah. Nu adalah makhluk swamandiri, anta menuju rah Tuhan. Jadi yang mampu mengalahkan itu hanya orang-orang yang, kalau bangsa Indonesia ini kembali ke Tuhan. Kalau tidak kembali, bablas. Hanya makhluk Indonesia yang kembali kepada fitrahnya yang akan kembali. Artinya fitrah ini. Apakah bukan Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila atau preambul alinea keempat tadi ya? Ya, ini sebenarnya Nuswantara ini adalah inti daripada itu sendiri, Pak. Inti daripada preambul itu. Jadi kalau jangan sampai kita terbawa kepada manusia-manusia yang materialistis. Kalau materialistis pasti tunduk. Tetapi kalau yang fitrah, yang kembali kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, itu yang bisa mengalahkan. Nah, kita lihat lagi ke preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 2 dan 4. Cita-cita bangsa Indonesia, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuannya merdeka, bersatu, berdaulat. Nah, ini yang berdaulat. adil dan makmur. Adil dan makmur. Loh, ini aja kalau Ibu breakdown. Merdeka apa? Ya merdeka dari Merdeka ceritanya atau merdeka secara fundamental kita merdeka. Di compare dengan perkembangan yang terjadi sejak 1945 sampai dengan saat ini. Bersatu, silakan dipikirkan juga ini. Masihkah bersatu, berdaulat, adil dan makmur? Nah, ini kondisi, ini silakan direnungkan. ya. Tapi di mata saya terjadi deviasi. Deviasi karena apa? Tidak diisi dengan tujuan-tujuan sebagai masna yang ada di dalam preambul yang alinea keempat. Membentuk negara Republik Indonesia untuk melindungi. Cita-cita kita adalah satu, untuk melindungi. Itu tujuan. Tujuan. Kalau cita-cita tadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oh, iya. Kalau ini tujuannya. Tujuannya. Bagaimana cita-cita bisa tercapai kalau tujuannya tidak di program yang untuk melindungi segala bangsa dan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Terus kemudian mewujudkan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan jangan cuma pikir intelektual, justru spiritual yang penting. Lihatlah pendiri bangsa ini, ya, ketika itu Pak Abah Hashim, ya, beliau yang indikan Pancasila supaya sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Beliau menempatkan Tuhan nomor 1 karena Tuhan yang Esa, ketika kita tempatkan dia satu dan kita memahaminya, mengamalkan dengan sungguh-sungguh, ya, maka sila kedua, 3, 4, 5 itu pasti kelar. Gitu. Kalau memahami, jadi memahami ketuhanan yang Maha Esa itu artinya apa? Kita ikhlas menerima perbedaan. Baru bisa kita, kalau sudah ikhlas menerima perbedaan, baru kita bisa adil. Karena tanpa ikhlas nggak bisa adil. Baru bisa beradab. Yang terakhir adalah turut serta, turut aktif dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, kenapa ini tidak bisa tercapai dengan baik? Karena malah terjadi deviasi karena adanya arus global yang menggulung begitu besar, sehingga kita tergiring justru keluar daripada rencana kita sendiri, justru mengikuti program-program internasional supaya kita kerasa masuk di dalam, sehingga kita masuk di dalam lipatan daripada gurita-gurita yang membuat bangsa ini menjadi seperti ini. Gitu. Jadi alangkah kuatnya lilitan gurita itu terhadap bangsa Indonesia ini, sehingga tergeruslah kehidupan kita yang sesungguhnya, ya Pak ya. Iya Bu. Nah, bagaimana kira-kira kita untuk melepaskan diri, kecuali kembali kepada Tuhan ya, untuk melepaskan diri dari lilitan gurita global yang sudah melilit sampai ke aliran darah kita barangkali, karena semua mindset kita memang sudah ke sana. Bahkan untuk milenial itu bangganya kalau internasional dari asing, iya, sudah tidak melihat lagi apa yang ada di negara kita. Nah itu, saya tuh sangat prihatin sekali kalau melihat itu Pak. Yeah. Saya tantangan yang sangat luar biasa, bagaimana kita bisa bercerita pada milenial negara kita itu seperti apa, bangsa kita, kenapa kita itu ada bangsa Indonesia yang sekarang kita ini jadi bangsa Indonesia. Nah itu nampaknya sekarang sudah hilang. Nah kira-kira bagaimana untuk bisa memperkuat agar kita tidak terlilit oleh gurita global yang seperti itu? Kita kembali kepada konsep dasar kenapa bangsa ini dibangun, kenapa bangsa ini dibentuk. Kembali saja juga dengan program founding father kita, Bung Karno dulu, di mana beliau mencanangkan Trisakti, mandiri dalam 3 aspek, politik, budaya maupun ekonomi. Jalankan saja itu. Mandiri. Jadi kemandirian itu kunci utama. Kunci utama. Sama seperti tadi yang saya sampaikan, Nuswantara. Ya. Nu itu makhluk mandiri. Nu makhluk swa mandiri, anta menuju ra Tuhan. Jadi ini inline Bu dengan konsep yang tadi. Kalau kita bisa menentukan nasib bangsa kita sendiri. Iya, betul. Justru mayoritas yang menjadi petani itu akan happy kalau kita mandiri. Iyalah. Tidak dikuasai oleh oligarki yang justru seperti begini. Kalau kita lihat, indeks ekonomi bla 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 sudah naik. Pertanyaannya, apakah menyentuh kepada kelompok bawah? Kan tidak. Belum tentu. Belum tentu, pasti tidak. Karena mereka hanya menggunakan angka jumlah yang banyak itu hanya sebagai pembagi. Tetapi di mana itu? Di kelompok-kelompok yang mereka yang menikmati itu. Rakyatnya tetap jadi seperti yang kita rasakan sekarang. Bahkan dengan kondisi yang sekarang ini semakin sulit
semakin sulit. Apalagi dengan agenda yang lain-lain ya, yang endorse oleh global seperti revolusi industri 4.0, itu harus diwaspadai, akan menimbulkan persoalan di mana sumber daya SDM-nya banyak yang akan tidak memiliki pekerjaan. Kalaupun bekerja, jadinya budak. Nah, kita berharap bangsa kita adalah bangsa yang mandiri, yang betul-betul punya harga diri, dan hidupnya tidak hanya sekedar mengejar angka-angka nominal, tetapi hidupnya nominal atau angka-angka boleh dimiliki, tetapi fokusnya hanya kepada Allah. Ini hanya sebagai saran untuk semakin mendekat kepada Allah. Bukan ini menjadi tujuan hidup. Kalau ini menjadi tujuan hidup, maka kita akan terhilang dari kendali Tuhan. Karena orang yang takut kepada yang sifatnya jasmani atau materi, maka kita akan kehilangan iman kepada Tuhan karena iman kita kepada angka. Itulah yang bakal terjadi. Seperti kebanyakan. Terima kasih banget ini Pak. Uraiannya sangat berarti untuk saya terutama, dan benar-benar sangat berbobot. Dan kita memang harus mencoba menyampaikan hal-hal seperti ini dalam kesempatan seperti ini, karena pendengar saya banyak yang milenial Pak. Oh, iya. Nah itu yang saya harap para milenial mendengarkan dengan seksama, dengan cermat. Seperti yang kita dengarkan bersama tadi, menurut Bapak Komjen Dharma Pangrikun, bahwa kita harus mandiri, kita harus mempunyai harga diri untuk menjadi negara yang kuat dan negara yang berdaulat. Ini sangat penting untuk para milenial. Ya, nanti mungkin kesempatan lain kita akan bercerita lagi tentang ini, karena ini adalah bekal yang sangat penting untuk menjadi generasi yang akan datang. Saya sudah tua, Anda masih muda, dan Anda adalah estafet yang harus kuat dan membentuk negara kita menjadi berdaulat kembali, seperti apa yang dicita-citakan oleh para founding father kita. Dharma Pangrikun pengen memberikan statement langsung pada para milenial pada kesempatan ini. Monggo Pak. Terima kasih Bu. Adik-adik milenial ya dimanapun berada, saya ingin memberikan pesan bahwa gadget yang ada di tangan adik-adik sekarang itu adalah sangat merusak. Beberapa kemarin saya mendengar kabar bahwa di Bandung anak-anak umur 11 tahun banyak yang mengalami gangguan jiwa, dan rumah sakit jiwa di Bandung boleh dicek. Dan sebenarnya itu adalah sasarannya, membuat manusia bukan cuma di Indonesia itu menjadi budak teknologi dan tidak mampu mengendalikan diri karena jiwanya dikendalikan oleh gelombang. Mereka menggunakan gelombang elektromagnetik. Saya juga pesan kepada ibu-ibu jangan memberikan anak-anaknya digital parenting dengan gadget. Kenapa? Karena free frontal cortex otak anak-anak itu akan rusak. Kalau dia bergeser 4% saja, nanti lama-lama kelakuannya seperti binatang. Karena akan kelakuannya itu akan gampang garang, meledak-ledak, dan kalau handphonenya diambil, dia akan ngamuk, bahkan dia melakukan apa saja untuk mendapatkan handphonenya lagi. Itu karena kerusakan otak, sel-sel di otaknya. Karena ketika handphonenya ada, rasa nyaman, rasa menarik atau bahagia, karena ada hormon dopamin. Hormon dopamin ini adalah hormon yang diproduksi karena rangsangan gelombang. Tetapi ini tidak alami. Begitu handphonenya menjauh, maka sedih lagi. Akan terasa sakau. Kalau di narkoba itu bete, terus nggak nyaman dan pengen ngambil lagi. Ingat, 7 jam digunakan dalam sehari sama dengan tidak tidur 7 hari 7 malam. Artinya apa? Dia ingin memperpendek kita. Dan jangan gara-gara seluler ini kita dibuat jauh dari Tuhan. Karena tujuannya
saya pastikan untuk menjauhkan kita dari Tuhan karena kita sibuk terus-menerus bahkan cari uang dengan menjadi YouTuber hanya untuk menjauhkan kita dari mencari Tuhan. Dia sengaja memberikan kita 1001 alasan untuk sibuk cari apa saja, diberikan apa saja, tetapi jangan sampai kita mencari Tuhan. Itu intinya. Jadi apa yang terjadi sekarang akibat daripada kita sudah jauh dari Tuhan sehingga ketakutan menguasai kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat. Jadilah penerus bangsa yang membuat Indonesia ini kembali kepada kejayaannya sesuai dengan cita-cita proklamasi 45 alinea 1 dan alinea 2 dan 4. Dan kembali jayalah Indonesia. Selamat berjuang. Terima kasih Bapak Pengurikun yang telah memberikan waktu yang cukup lama untuk berbincang-bincang dengan saya, dan insya Allah para pendengar mendengarkan dan mudah-mudahan bisa memahami apa yang kita bicarakan pada malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.